Saya marah waktu itu di situ. Kau, saya bilang begitulah ya. Sampai kemudian satu kantor heboh. Tanpa penelitian apapun, hari itu juga dia punya nik. Punya nik dan kakaknya bahkan terbit hari itu juga. Nggak sampai 1 jam. Mungkin karena marah-marah dan tambah ada teman-teman jurnalis. Dan dari situ kita antar langsung ke Rumah Sakit Piringadi. Itu satu contoh. Yang kedua, bulan lalu KTP saya hilang. Lalu saya uruslah surat hilang ke Polsek Medan Kota. Karena KTP saya wilayah sini. Lalu saya bawalah surat hilang ini dengan fotokopi kartu keluarga ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketika saya mendaftar ke loket, datang si penerima ini bilang, nanti bukan, itu kebetulan hari Kamis, nanti hari Senin baru bisa diambil KTP-nya. Ya udahlah, karena saya kan harus prosedural mengikuti, kan gitu ya. Nah tiba-tiba saya di lorong ketemu dengan teman yang sering datang ke DPRD dulu. Dia kebetulan wartawan kali ya. Saya bilang, ngapain bang katanya, ngurus ini. Bilang, kapan katanya, hari Senin. Dimintanya apa saya itu, fotokopi surat keterangan hilang itu, dibawanya ke loket yang sama, nggak sampai 5 menit KTP saya keluar. Saya merasa ini juga, padahal saya udah merasa terkenal waktu itu. Iya, lebih hebat dia dari saya, apalagi dia dari... menurut saya sudah terkenal, udah pernah ribut di situ, sudah pernah menjadi bakal calon wali kota Medan kan gitu ya. Tapi nggak mempan juga dia yang bisa gitu. Nah itu masih terjadi. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengurai persoalan ini, saya kira teman-teman tadi sudah menyampaikan di awal. Tapi bagi saya, itu pernah saya lakukan sebagai pikiran saya kalau kemudian waktu itu saya sebagai bakal calon wali kota Medan waktu itu, saya berpikir saya tidak mau ngumpulin urusan KTP itu di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena itu adalah tugas dan kewajiban negara, maka saya harus mulai mendekatkan pelayanan itu dari kantor lurah, karena kantor lurah lah yang punya kantor ya. Kepling kan di rumahnya. Dengan menugaskan kepling-kepling secara proaktif. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita bicara tentang keamanan lingkungan, narkoba dan segala macam, kalau keplingnya proaktif untuk melakukan komunikasi dan termasuk pendataan administrasi kependudukan ini, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, kita cegah untuk kejadian-kejadian di kota Medan. Nah, saya berpikir waktu itu, dan saya kira harus itu yang dilakukan, mulailah seluruh urusan administrasi kependudukan itu dari kantor yang paling dekat dengan rakyat. Karena pengalaman dari Pak Uba juga yang cerita, ada orang tinggal di pinggiran Helvetia, sudah berbatasan dengan Deli Serdang, tapi masih penduduk kota Medan, kerja hanya pemulung yang mungkin hanya dapat 20.000 per hari. Nah lalu tiba-tiba harus datang bolak-balik ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tadi sudah 2 kali, mungkin ada yang harus 5 kali. Nah bagaimana ini? Bagaimana dia mampu melakukan itu? Nah, oleh karena itu pemerintah yang harus dekatkan. Semuanya berbasis kepada kelurahan. Agar apa? Ya lurahnya ada kerjaan. Ini lagi ada lelang-lelang lurah ini. Mudah-mudahan nanti itu programnya ya. Jadi ketika itu, nah boleh misalnya di tingkat, kan urusannya kan verifikasinya ini, bagaimana memverifikasi bahwa dia betul-betul warga negara Indonesia, tidak terlibat ini dan segala macam. Apalagi sekarang dengan nik tunggal, ada iris mata lagi kan. Kan nggak boleh lagi orang sekarang 2 KTP dan nggak boleh lagi melakukan double identitas kan gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal pemerintahnya yang mau berubah nih. Sebagai kewajibannya datang itu. Agar apa? Coba Bapak Ibu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan, dan hampir di mana-mana itu kayak pasar itu. Apalagi dengan prokes sekarang misalnya, orang ribet di sana. Akhirnya kalau orang berkerumun seperti itu, maka sangat mungkinlah muncul tadi praktek-praktek suap dan segala macam. Ada, bahkan pernah Pak Uba katakan bahwa mengurus identitas kependudukan itu
jangan ke loket-loket itu, ke warkopnya aja Pak, kantin di belakang katanya itu lebih efektif gitu. Kalau ke loket bisa lama, ya saya kan udah buktikan tuh, kalau ke loket bisa lama 2 hari 3 hari, kalau ke belakang katanya bisa, udah tunggu aja di sini. Nah ini kan masih fakta dan kita nggak boleh menutup mata terhadap itu. Saya kira temuan dan penilaian ombudsman dalam konteks dan tugasnya sebagai ombudsman sudah dilakukan. Nah untuk itu kita perlu ini pers yang juga peduli. Nah diskusi-diskusi yang kita lakukan seperti ini juga untuk membuka cakrawala berpikir kita bahwa masih ada masalah. Sebenarnya sederhana aja, kalau bangsa ini sudah baik, ombudsman nggak perlu. Tapi kalau ombudsman masih banyak temuan, berarti masalah di Republik ini masih banyak sekali. Makanya Pak Abiyadi masih diundang ke sana sini. Dan agak aneh gitu. Seakan-akan Pak Abiyadi Siregar, Bang Abiyadi Siregar ini menjadi sosok yang betul-betul dibutuhkan oleh OPD, padahal mereka kan tinggal baca undang-undang keterbukaan informasi publik. Mereka tahu itu, tapi masih dibutuhkan. Bang Abiyadi masih harus jelaskan bahwa harus begini, harus. Nah, oleh karena itu, kenapa misalnya kita usulkan tema untuk sulitnya menjadi warga negara? Karena nomor induk kependudukan ini, NIK, ini kan kalau kita lihat KTP, satu KTP ini selain NIK, di sini ada status kewarganegaraan. Jadi status kewarganegaraan di sini jelas. Jadi dalam rangka memberikan status kepada warga negara, kan pertanyaannya begini, untuk membuktikan kita status warga negara kita apa sih sebenarnya? Kan gitu ya. Kan nggak pernah ada kartu tanda warga negara. Ada yang punya Bapak Ibu? Kan nggak punya kan? Yang punya adalah KTP. Tetapi disinilah juga dicantumkan terkait dengan status kewarganegaraan. Jadi sebenarnya KTP yang juga masih belum selesai sekarang dari persoalan di DPR RI tentang IKTP kan belum, masih sering juga diungkit-ungkit. Sebenarnya ini adalah sebuah terobosan bernegara yang baik, ya. Meskipun kadang-kadang nih ini sudah lebih baik ini. Kalau yang lama-lama kita kantongi sebulan udah copot dia plastiknya, terpisah dengan ininya. Tapi sebenarnya ketika seseorang mengantongi ini dan negara berkewajiban memberi, ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang sembarangan. Sampai misalnya negara ini memberi pengakuan nih, kau sebagai warga negara Indonesia yang diakui sebagai penduduk yang tinggal di Indonesia, maka kita berikan nomor induk kependudukan. Jadi sebenarnya ketika negara memberikan kewajibannya kepada warga negara, maka sebenarnya di situ sudah ada pengakuan kepada kita sebagai warga negara, sekaligus kita mendapat perlindungan dari negara ini. Meskipun kadang-kadang nggak cukup juga punya KTP di Republik ini kan. Emang kalau udah punya KTP cukup gitu. Kemana-mana kan, misalnya masuk ke tempat pelayanan publik, belum tentu semuanya hanya cukup pakai KTP saja. Masih dibutuhkan hal-hal lain, misalnya tadi sudah dijelaskan ada administrasi. Karena apa? Karena kita belum secara serius sebenarnya menjadikan KTP ini sebagai administrasi kependudukan yang diatur dalam undang-undang ini. Mestinya begini, ketika seseorang sudah memiliki ini, maka data-data terkait dia kan, jadi begini, kita kan secara sukarela nih datang ke, tapi seringkali Bapak Ibu coba lihat, kalau saya berpikir misalnya sebagai kepala daerah, di setiap kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, saya juga harus tempatkan di situ dinas kesehatan atau yang terkait dengan yang bisa menentukan golongan darah. Karena KTP ini ada golongan darahnya. Jadi tidak hanya pengakuan, ini yang terjadi kan pengakuan nih. Apa golongan darah ibu katanya? B. Jadi kalau kita salah misalnya atau kita tukang-tukangi, kan mestinya KTP ini mencakup itu. Jadi sering juga kosong dia, kan banyak juga kosong. Mestinya sampai ke situ harus dilakukan dinas kependudukan itu, atau nanti misalnya di tingkat kelurahan harus punya alat verifikasi. Jadi
Contoh misalnya, seseorang ketika mengalami kecelakaan, tidak bisa dihubungi siapa-siapa, tiba-tiba butuh transfusi darah. Dia buat golongan darahnya B, padahal sebenarnya bukan B. Nah, kalau uji lagi misalnya butuh waktu. Nah, tapi kalau misalnya ini sudah betul-betul data yang tervalidasi dengan baik, kan tinggal transfusi dia. Nah, menurut saya ke depan, ini juga nanti bisa masukan kepada Ombudsman untuk dalam pertemuan-pertemuan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai masukan, agar betul-betul data ini sesuatu yang memang betul-betul bisa dilakukan. Yang terakhir menurut saya begini, format penyusunan KTP ini secara nasional, ini selalu mengacu, memang itulah rumitnya jadi Indonesia ini, selalu rujukannya adalah Jakarta ataupun Jawa sentris, kan gitu ya. Makanya selalu ada di sini RT RW. Jadi kalau kita mau masuk input data mungkin di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu, bahkan di formulirnya itu kan selalu ada RT RW itu kan. Dan ini ada nggak sini ya? Ada. Hah? Ada. Tapi kan kosong ya. Nah, kan harusnya yang nggak usah dibuat kalau memang Medan dan seluruh Sumatera Utara ini tidak mengenal itu, kan gitu ya. Ini kan format Jakarta ini, RT mana, RW mana. Kalau di sini kan gang mana, lorong mana, kan itu di sini. Nah, menurut saya itu juga sesuatu yang memang harus diperbaiki, atau misalnya memang apakah struktur pemerintahan kita harus begitu. Jadi misalnya dari lurah sampai tingkat RT RW. Nah, ini kan harus, bayangkan misalnya di kampung-kampung pun, di desa-desa kayak desa kami sama-sama orang Tapsel ini sama Bang Abiadi, meskipun tapi Bang Abiadi lebih ke arah Pahai dekat. Abang Pahai ya? Bukan Tapsel abang ya? Oh, saya yang Tapsel, sorry. Ini Tapanuli Utara asli nih. Saya yang Tapsel. Nah. Jadi di kampung-kampung itu pun nggak mengenal